Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ahrij min qulubina kulla qadarin bid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, du'a ila al-huda wa dalalah al khair, ibtigha wajhillah wa mardatihi wa tawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai ataupun para habaib, wabil khusus kepada para imam Masjid Suciati Saliman ataupun pengurus ataupun relawan yang sudah biasa berusaha semaksimal mungkin untuk memakmurkan masjid ini. Semoga usaha mereka Allah Ta'ala tuluskan keikhlasan dari hati mereka, dan semoga apa yang mereka lakukan semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, untuk Allah, dan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Itu pula kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Suciati Saliman, yang memang merupakan sahabat karib daripada bapak dan ibu saya. Alhamdulillah, teman haji bareng beliau ketika tahun 2000-an kalau tidak salah. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan dan panjang umur kepada Ibu Suciati Saliman. Begitu pula Allah Ta'ala teruskan jejak semangat agama di dalam hati kedua putrinya, mantu dan cucu-cucunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk berjumpa di masjid ini, masjid yang pernah jadi viral. Tukang potong ayam punya bangun masjid, aura Masjid Nabawi. Itu juga termasuk salah satu kebanggaan warga Jogja, karena saya pernah diceritakan sama Ibu Saliman sendiri. Beliau memang berasal dari seorang tukang ayam yang biasanya mangkal di depan SMA 1. Dia cerita, Pak Sindi, kalau kamu mau sukses harus sungguh-sungguh. Dulu ibu ini bekerjanya awalnya dari cuma jualan ayam sebelum ke sekolah. Ayo, betul pitik kok iso bangun masjid kok ini. Viral ya wajar. Cuman semoga Allah Ta'ala tunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita untuk berjumpa, bermuajah. Apalagi tadi seperti sudah diberitahukan oleh sang MC, sang pembawa acara Muqaddimul Baramij, bahwa
kita ini harus menyambut bulan Ramadan dengan perasaan bahagia. Ya minimal wajah-wajahnya kayak gini cuman sambil senyum sih lah. Karena wajah-wajah yang di hadapan saya ini si ono gerayut ngantuk nih. Mbah mau mengira begadang, mau oleh gugah bojone rada ngawur. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pun menyambut Ramadan dari awal bulan Rajab. Doa itu merupakan doa yang masyhur, walaupun ada sebagian di antara alim ulama yang melemahkannya. Cuman ini dari ufuk masyriq sampai ufuk maghrib, doa ini termasuk yang diketahui oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Apa doa tersebut? Doa tersebut ialah ketika masuknya hilal bulan Rajab. Seperti kita ketahui, perbedaan antara bulan Syamsiah tahun Hijriah dan tahun Masehi ialah kalau tahun Masehi itu mengikuti pergerakan matahari. Makanya kalau di dalam bahasa Arab bukan Masehi, cuman Syamsiah. Karena penghitungannya sesuai dengan matahari. Kalau kalender Masehi atau kalender Syamsiah atau ada istilah lain kalender Miladiah, itu segala sesuatunya dimulai dari semenjak jam 12 teng. Jam 12 malam teng itu berpindah tanggal. Makanya kalau misalkan ada tahun baru mungkin bakal maghrib. Kapan mulainya? Mereka menunggu jam 12 teng. Kenapa? Karena di dalam kalender Masehi, Syamsiah atau Miladiah itu masuknya tanggal baru semenjak jam 12 malam. Beda sama kalender Hijriah atau kalender Komariah atau kalender Nabawiyah. Istilahnya tiga. Pertanggalan Hijriah karena dimulainya dari hijrah Nabi. Kalau Masehi Habib dimulainya dari Miladiah kelahiran Nabi Isa. Cuman kalender Hijriah dimulainya dari hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang namanya agama Islam semuanya memiliki titik satu yang namanya baginda Nabi Muhammad SAW, lalu menyampaikan titik yang maha satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diceritakan oleh para alim ulama, makna daripada la ilaha illallah harus melalui Muhammadur Rasulullah. Dan makna yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah itu semuanya bermuara kepada la ilaha illallah. Orang mau mengenal Allah harus melalui jalan Nabi Muhammad. Yang mengenal jadi Nabi Muhammad pasti sampainya kepada Allah. Jadi tidak bisa dua ini dipisah, tidak bisa. Di tiang-tiang surga pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan para alim ulama sampai mengatakan kalau orang mau masuk Islam, maka yang namanya rukun Islam yang pertama itu bukan syahadat. Kalau bahasa kita syahadat, cuman sejatinya syahadatain, dua kalimat syahadat. Karena kalau satu syahadat saja tidak cukup. Kalau satu syahadat itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah, itu satu. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu yang nomor dua. Jadi syahadatain, dua kalimat. Ada orang mau masuk Islam, cuman maunya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullahnya 5 tahun lagi, kecil. Dengan zaman sekarang ini zaman orang paling hobi nyicil. Sing sugih wae senengane nyicil. 5 tahun lagi tidak disah diterima Islamnya. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama
syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hubungannya Nabi Muhammad sama Hijriah dan apakah itu sesuai dengan syariat? Rampungnya jampi dari menanam korupsi waktu ini, korupsi duit, korupsi waktu enggak. 8.15 mulai sesi tanya jawab dari 8 kurang 15. Tolong ini Pak. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa hubungannya kalender sama Rasulullah? Hubungannya ialah hijriah, maknanya ialah hijrah. Maka awal mula tahun Islam itu dimulai semenjak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Habib itu yang menentukan siapa? Itu bukan yang menentukan, bukan Allah. Itu setahu saya yang menentukan Umar bin Khattab. Betul, zaman Rasulullah belum ada tahun. Karena zaman orang Arab dulu, bahkan hampir di seluruh dunia, metode penanggalan mereka itu melalui kejadian yang paling fenomenal. Seperti kalau Rasulullah lahir pada tahun tahun gajah, kayak wong Arab melu-melu sio kerbau. Sio petek boten. Bukan pakai sio, cuman karena hal yang paling fenomenal di tahun terakhirnya Rasulullah ialah ketika ada serbuan tentara gajah. Begitu pula ketika terjadinya pembelahan bulan, maka yang orang jadikan patokan bulu dulu pas bulan terbelah. Kadang-kadang itu juga masih terjadi di antara kita. Gimana Habib? Anaknya lahirnya kapan? Sadurunge gempa Bantul. Niki putranya letak kapan? Pas bar Gunung Melapi meletus. Kadang masih terjadi. Oh, kapan mati? Kapan gempa? 2006. Kapan gunung api meletus? 2010. Ada patokannya. Itu penanggalan zaman dulu. Zaman Rasulullah pun seperti itu. Habib, lalu penanggalan Hijriah dimulai kapan? Dimulai zaman Abu Bakar kah? Bukan. Zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada. Zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab. Lalu rembukannya gimana? Umar bin Khattab itu orang yang ahli musyawarah. Karena beliau merasa tidak memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Ketika beliau naik sebagai seorang pemimpin pun beliau mengatakan, wahai umat Islam, kalau misalkan aku salah, pukullah aku, perbaikilah aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu sistem rembuknya gimana? Ini nanti nyambungnya ke Ramadan. Jangan perjalanan ini rotok suwi. Terus Habib, bagaimana rembukan mereka? Rembukan mereka ialah dikumpulkan ulang para sahabat-sahabat yang senior. Di antara mereka ada Utsman bin Affan, di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib, dan di antara mereka sahabat-sahabat yang lain, Zaid bin Thabit, dan ulama-ulama sahabat pembesar sahabat. Maka Umar bin Khattab mengatakan kita butuh penanggalan Islam. Setuju. Lalu kita mulainya dari mana? Jadi kalau adanya perbedaan pendapat itu wajar. Semuanya harus menuangkan aspirasi sesuai maksimal ijtihad, maksimal pikirannya dia. Baik itu di dalam rumah ataupun di dalam bermasyarakat. Karena yang namanya kulluna rijal, wa rijal lahu ra'yun wa ra'yu mukhtalif. Setiap orang punya daya fikir. Daya fikir diaspirasikan di dalam pendapat, dan pendapat itu cenderung berbeda. Perbedaan pendapat itu bukan menjatuhkan, cuman membangun bersama-sama. Ini penting. Di dalam kegiatan Ramadan ini, mohon maaf, keputusan presiden yang jadi siapa itu masih pertengahan Ramadan. Urusannya apa? Umat Islam
Islam do gontok-gontokan prantara wong sadurunge Ramadan ini. Padahal itu harusnya tidak. Wes doa yang sudah berkepentingan, yang sudah punya tata cara, yang mau mengawal, cuman akhlak adab harus dijaga. Jangan menjelek-jelekkan umat Islam. Saya itu takut menjelek-jelekkan siapapun. Kenapa, Beb? Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ning dunia rokep atit cetole nyatet, ning akhirat ditagih Gusti Allah. Kowe duwe pikiran, kowe duwe mulut, kok mbok gunake nggo ngelak-ngelakke sedulurmu. Halo. Domen dia kabeh kayak mama. Iki ndelok pas ndelok ana kaya petak ngono ki mripate ono. Ini penentuan siapa yang jadi presiden itu tanggal 24 dan itu sangat riskan. Kenapa? Kita masuk Ramadan 6 atau 7, orang tidak tahu awalnya 6 atau 7 penentuan Kementerian Agama seperti biasa. Lalu Habib, nah ya dari 6 sampai 24 itu ganjel dengan ini Pak. Oke, saben-saben nyawang TV ono ning quick count, repot. Kankon exit poll apa kae ndelok FB ngono kuwi wow Tom and Jerry. Terus gimana Habib? Iman. Kalau Ramadan ini masih kita menyibukkan perbedaan yang menjadikan pertengkaran. Ojo beda wong lanang wong wedok dadine ora kok gelem. Dadine mana? Betul. Ini makanya termasuk virus LGBT ini harus dilawan sekelas-kelasnya. Banting tulang kita Pak untuk melawan virus ini Pak. Ini ada baru-baru ini film yang mengarahkan ke sana, boykot, blokade, jangan ada yang menengok ke arah sana. Kenapa Habib? Ini virus jajal wong sak alam dunia. Wong lanang seneng karo wong lanang, wedok seneng karo wong wedok. Lah terus anak lahirnya saka sapa? Saka rahime wedhus. Ini bahaya sekali. Dan banyak di antara umat Islam yang sudah mulai mau memaklumi. Tidak boleh kita maklumi itu. Harus kita benci, harus kita musuhi. Perbuatannya bukan orangnya. Ini penting. Yang kita musuhi itu bukan orangnya, perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh umat Islam yang salah, itu kita harus memusuhi, cuman bukan orangnya. Tidak boleh memusuhi orangnya. Karena orangnya itu ialah sasaran dakwah kita. Yang kita musuhi apa? Perbuatannya. Lalu kita doakan orangnya agar mendapatkan hidayah. Oh, sekarang nonton tekan LGBT barang ameh ning alun-alun cuman metulis dayu ini ya. Bunden. Ora ingkang kawula mulyakaken. Perbedaan itu penyebab daripada kerukunan, kedamaian, keharmonisan, saling membangun, saling menyempurnakan. Penting. Makanya dari mimbar sini saya mengajak kepada semuanya, apalagi ada streaming ini, ayo mulai Ramadan napa? Jangan gunakan mulutmu untuk sesuatu yang tidak baik, jangan gunakan matamu untuk tidak baik. Lanjutkanlah semua kebaikan hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi kok hati tidak dibahas? Sebab hati itu merasakan dari sini. Ya makanya termasuk orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Ta'ala itu ialah orang yang gila, hatinya tidak waras, ataupun orang yang tuli, buta, dia tidak bisa tersampaikan apapun ke dirinya. Ini kalau udah tuli, ya buta, tidak bisa sampai nyambung kepada otaknya itu tidak tahu dia. Bahasa isyarat ya ada, wong ngomong ya krung, wong nyai isyarat kayak sabila. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan pendapat antara para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Usul mulai
lahirnya Rasulullah. Karena dengan dilahirkannya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan kepada kita anugerah yang sangat luar biasa. Betul. Cuma nanti sama dong sama miladiah, itu lahirnya Nabi Isa. Ada yang bilang diutusnya Rasulullah semenjak Al-Quran diturunkan. Semenjak Al-Quran diturunkan ini memulai penanggalan Islam. Betul. Apa ada usul yang lain? Ali bin Abi Thalib ini the master of the sahabat, orang yang paling muda ikut sama Rasulullah karena diangkat anak sama Rasulullah, orang yang paling tahu apa yang diinginkan Rasulullah, orang yang paling selalu mendampingi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sudah dapat cap stempel diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, ridho kepada Allah dan ridho kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat semuanya memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah ditanya urutannya gimana? Yang paling utama siapa? Jawabannya urutan sahabat di dalam keutamaan mereka seperti urutan mereka di dalam memangku khilafah. Khalifah pertama Abu Bakar, ini yang paling utama. Khalifah kedua Umar nomor 2. Khalifah ketiga Utsman nomor 3. Khalifah keempat Ali ya nomor 4. Itu memecah segala macam masalah. Seperti di dalam akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. La masjidun ussisa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Al-Qur'an surat apa ayo Pak? Ayo. Jadi PR cari sendiri-sendiri. Ta'ala berfirman yang dibangun di awal hari itu yang paling berhak untuk kamu bangun di dalamnya, untuk kamu berdiri di dalamnya. Di dalamnya banyak orang-orang yang senang untuk mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu mensucikan diri mereka. Ini nanti jenengan cari. Kata kuncinya apa? Penyakit Google gitu. Nggak perlu kata kunci. Kata kunci masjidun ussisa min awwal yaum. La masjidun ussisa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang engkau bangun di hari pertama itu Allah yang sudah berfirman seperti itu. Ali mengatakan berarti masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah apa? Jawabannya ialah masjid mau nganggur kok berjamaah ini. Jawabannya ialah Masjidil Ayo. Ialah Masjid Kuba. Ketika perjalanan beliau menuju Mekah ke kota Madinah, beliau singgah di satu daerah namanya Kuba, lalu beliau membangun masjid dan masjidnya sampai sekarang masih selalu makmur karena memiliki keutamaan. Barang siapa yang berpagi-pagi hari dalam Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, maka mendapatkan pahala orang yang mengerjakan menunaikan ibadah. Allah Ta'ala anhum. Apa urusannya sama hijrah, sama Samsiah? Karena dimulainya penanggalan Islam itu dengan terbitnya hilal. Dan hilal itu sebetulnya kelihatannya ketika menjelang maghrib. Karena memang kalau kalender Islam berhubungannya sama bulan, maka mulainya waktu itu tanggal 1-nya ba'da maghrib.
Makanya kita sholat tarawih. Tarawih itu kan bulan Ramadan. Wong sesuk Ramadan kok wis tarawih. Ada orang yang bertanya seperti itu. Oh tidak Pak, malam itu sudah mulai Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan masuknya semenjak itu ketika masuknya hilal bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, lalu berkahilah kami di bulan Sya'ban, masukkanlah kami, sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Secara tidak langsung Nabi Muhammad sudah menyambut bulan Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Habib, apakah seperti yang dikatakan oleh Muqaddimul Baramij atau sang pembawa acara, kalau kita menyambut bulan Ramadan, apakah Rasulullah itu bahagia ketika Ramadan masuk? Inilah tema inti kajian kita pada pagi hari ini, wasiat Nabi dalam menyambut bulan yang suci. Ketika bulan Ramadan masuk, maka saya tadi minta tolong kalau bisa tak pakai papan tulis. Kenapa? Karena keutamaan Ramadan sangat banyak. Kita mau berusaha untuk mencatat semaksimal mungkin seluasnya waktu untuk merangkum keutamaan-keutamaan Ramadan seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis. Ketika Ramadan masuk, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Lalu beliau SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan anugerah. Ada pemberian Allah yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya di bulan Ramadan. Berarti apa ini? Yang pertama, Ramadan. Ini mau pakai ro RU apa radio rapopo? Dibahas mencak buruk gue kok jadi perdebatan. Banyak yang betul tuh insya Allah atau insya Allah atau insya Allah lah. Yang penting ini nyebutmu orang sing ditulis. Karena apa? Karena tulisan itu hanya sekedar isyarat daripada perkataan. Cuman kalau di dalam bahasa Latin yang paling betul kalau shin itu biasanya dengan SY. Sedangkan kalau short itu SH. Sedangkan kalau sin itu S. Kalau ta TS atau ST? Kompak dan ngantuk berarti. Nah berarti kalau insya Allah kan pakai sin. Berarti tulisannya insya. Huruf besar atau huruf kecil? Kalau besar ya bagus, kalau kecil ya tidak apa-apa, tergantung yang nulis gimana. Tapi kalau insya Allah, ada yang bisa pakai A, tidak apa-apa. Cuman kalau memang untuk pengejaan yang paling betul Allah ya Allah, pakai U. Urusan Ramadan kali ini apa? Maaf nih, bulan itu channel ini. Kadang niku bahas Ramadan kok nyambungnya tekan. Yang pertama, bulan Ramadan menurut dan sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW
yang tidak percaya sama bulan Ramadan, bulan penuh berkah, berarti tidak percaya sama baginda Nabi. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa yang lain, itu kalau puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa hari putih, atau Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya. Ada lagi puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Nisfu Sya'ban. Itu semuanya sunnah. Anda tidak melakukan, tidak dapat dosa, karena memang sunnah. Cuman kalau Ramadan Anda tidak lakukan, itu dosa. Habis ibu-ibu dalam keadaan mens, apakah dosa? Tidak, karena kalau Anda puasa malah dosa. Kalau lagi nifas, masih keluar darah setelah melahirkan, ataupun dalam keadaan menstruasi, haid, bukan darah kotor yang keluar kecapean ataupun karena batuk terus keluar darah, itu namanya darah kotor. Itu bukan penghalang untuk puasa. Cuman yang penghalang untuk puasa ialah darah yang keluar teratur bulanan. Itu warnanya yang paling tahu kok kaum wanita. Karena tidak mungkin orang laki-laki mens penyakit ini. Mas kok tidak puasa? Maaf lagi halangan. Bodoh. Saya tetap puasa, walaupun mas gak apa penting saya puasa. Ikut sahur, ikut buka. Kalau jenengan cuman buka kalau sahur tujuannya makan nemeni suami, tidak apa. Cuman kalau jenengan niatkan untuk berpuasa, dosa, haram, tidak boleh. Ada yang mau bilang, Habib, ini pertanyaan di Instagram saya, Habib, saya insya Allah mau puasa Ramadan, cuman setiap hari Senin Kamis tak niati Senin Kamis. Wah, boleh Habib? Tidak boleh. Karena Ramadan itu sudah paket bulanan, bukan paket harian. Dan tidak bisa menggantikan berapa tahun pun Anda puasa di bulan selain Ramadan untuk menggantikan satu hari di bulan Ramadan. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Makanya kalau memang mampu, bisa jangan lewatkan untuk melaksanakan ibadah. Bertahun-tahun Anda kodok satu hari Ramadan, maka belum bisa menyamai untuk berpuasa di hari di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang pertama bulan penuh barokah. Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Ibadah puasa di dalam bulan Ramadan hukumnya wajib. Habib, wajib kifayah atau wajib ain? Kifayah atau ain, Pak? Ini masih ada di antara sebagian orang, ada yang kifayah atau ain. Perbedaan antara kifayah, contohnya kifayah itu apa? Mengurus jenazah dan menyulaminya, mengurus jenazah. Tapi sholat jenazah, memandikan jenazah, ini hukumnya fardu kifayah. Dan kalau fardu kifayah apa? Kalau ada satu orang saja sudah melaksanakannya, maka jatuh kewajiban umat Islam seluruhnya. Jadi kecuali umat Islam kompak, tidak mau kita memandikan jenazah, dosa kabeh sak alam dunia menungso umat Islam. Itu namanya fardu kifayah. Cuman kalau fardu ain, maka wajibnya setiap individu muslim ataupun muslimah, tidak bisa tergantikan oleh orang lain kecuali di dalam beberapa masalah namanya diwakilkan. Contoh haji. Ini walau tidak bisa berangkat terus dibadali. Cuman ini penyakit, ya Allah. Nah, iya.
Kita itu negara Islam sudah dari ratusan tahun. Cuman banyak ilmu-ilmu yang spesifik itu yang tidak diketahui oleh bahkan orang yang mengakunya ahli agama Islam. Seperti ketika kami haji tahun 2008, itu ada mutawif umroh yang sudah 15 tahun salah ngajak waktu lempar jumroh. Habib, kalau ini haji apa urusannya? Yang namanya satu badal itu untuk satu orang haji. Lawang Indonesia satu badal orang pulau. Ya Allah, saya niat untuk Pak Fulan, Bu Maimunah, Bu Romlah, Pak Tijo, Pak Marjono. Per orang nyetor 4 juta kali 20 berarti lah. Tidak boleh. Satu orang badal ya cuma untuk satu orang yang dihajikan. Dan 1 tahun cuma sekali tok, nggak bisa berkali-kali haji. Raiso, metu Arafah, pergi meneh iki. Metu meneh enggak bisa karena itu satu paket tahallul, sa'i, wukuf, tawaf ifadah satu paket, enggak boleh dipedal-pedal. Ini penyakit. Batal alhamdulillah bulan tahun ini menjemput rezeki. Menjemput rezeki mana Mas? Dapat batal 5 orang. Wah, ayo kalah kaprah kabeh. Habis terus apa ini? Wajib. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain untuk setiap umat Islam. Terus yang nomor 2, keutamaan bulan Ramadan, wasiat dari wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nanti ada satu hadis saling menambah dan saling menyempurnakan. Maka semoga Allah Ta'ala berikan 15 menit waktu kita penuh berkah insyaAllah. Karena waktu yang sedikit kalau Allah Ta'ala berikan berkah jadinya lama. Jadinya waktu yang nomor 2, dibukakan pintu-pintu langit, Pak. Pintu-pintu langit Allah bukakan di bulan Ramadan. Tuftahu abwabus sama. Pintu-pintu langit yang menandakan sebagai anugerah Allah yang sangat deras Allah Ta'ala turunkan di bulan suci bulan Ramadan. Habib, terus ini pintu langit bukanya jam berapa? Jam operasional kelurahan? Oh enggak, ya semenjak adzan maghrib Ramadan pertama kali itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa pintu-pintu rahmat sudah tidak ada ngaling-ngaling. Kalau di hari-hari biasa itu sepertiga malam terakhir ada penyeru-penyeru menyerukan, siapa yang mau meminta ampunan akan diampuni. Cuma kalau bulan Ramadan semenjak adzan maghrib seruan itu diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak adzan maghrib, siapa yang pengen punya ini, siapa yang kepengen ini, siapa yang kepengen ini. Bukan sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir di bulan-bulan selain Ramadan, ketika ditanya siapa yang butuh rezeki, aku berikan rezeki. Jawabannya kita dengan ngorok. Ini Allah Ta'ala majukan panggilan itu, seruan itu semenjak adzan maghrib. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah Ta'ala panjangkan umurnya biar bisa berdoa. Jangan terus kayak wah, jual duit kenapa jual panjang umur. Anak lho, enggak anak. Iki muadzine wis mangkating masjid. Wah, Ramadan iki. Modal iki akeh. Ini muadzin adzan maghrib pertama kali di bulan Ramadan, adzan yang mati banyak. Ya Allah. Makanya kalau Rasulullah saja dari bulan Rajab memohon kepada Allah untuk biar masuk di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan, apalagi kita. Habib, apakah Rasulullah itu butuh pahala? Butuh, karena pahala itu evaluasinya sama Allah. Rasulullah sangat membutuhkan Allah, dan beliau mencontohkan kita umatnya untuk selalu membutuhkan Allah. Nah, kalau Kanjeng Nabi saja sangat membutuhkan Allah, apalagi kita. Yang nomor 3,
Rasulullah SAW bersabda, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, seakan-akan menandakan kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan kemurkaan Allah itu sudah ditutup setutup-tutupnya. Yang ada di dalam bulan tersebut hanya sifat welas kasihnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai neraka ditutup. Yang nomor 4, wa tuqallu maradas syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang biasa menggoda kita, menggoda manusia. Bu, terbaca enggak? Pastinya tidak. Kalau terbaca dari satu berarti Anda punya kekuatan ultrasonik. Wong aku selalu gak kuat yang pasti, 1, penuh dengan berkah, 2, dibukakan pintu-pintu langit, 3, dibukakan pintu-pintu, ditutup pintu-pintu neraka, 4, dibelenggu setan-setan yang biasanya menggoda hamba-hamba Allah Ta'ala untuk beribadah. Jadi kalau misalkan ada perbuatan buruk di bulan Ramadan, bisa kita pastikan itu bukan dari godaan setan, cuman dari hawa nafsu sang manusia itu sendiri. Untuk Ramadan banyak yang enggak sholat, ya berarti janjinya nek setan kira ono, tetap ra sholat. Jangan setan nih. Memang dari hawa nafsunya enggak. Dan ini mau musuh paling utama manusia itu sebetulnya dirinya sendiri. Hebat ya. Nafsu ini Pak dihukum sama Allah bertahun-tahun untuk mengakui bahwa Allah ialah Tuhannya. Itu enggak mau mengaku. Enggak, saya tahu. Masukkan ke dalam neraka. Nafsu, siapa saya? Saya ya saya, kamu ya kamu. Baru setelah berulang kali dijebloskan ke dalam neraka, baru siapa saya? Allah, cukup. Kamu ialah Tuhanku, saya hambamu. Maka melawan hawa nafsu itu seperti sabda Rasulullah, semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad. Setelah perang Badar, Masya Allah, perang Badar bulan Ramadan. Ayo, so abad tuh poso-poso perang siang, awak dhewe kok mengkurat. Terus dalile ya pinter. Tidurnya orang masih ibadah. Maka saya fokus tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah, Anda jangan sampai salah menggunakan dalil. Karena yang dimaksud dalil ini ialah kalau tidurnya saja ibadah, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholat jamaahnya, apalagi mudzakarah ilmunya. Kalau misalkan tidur kelelahan yang biasanya di bulan-bulan selain Ramadan jarang tidur siang, kok keturun dihitung ibadah oleh Allah, apalagi ibadah yang sejatinya. Cuma mentang-mentang Habib saya fokus. Jadi sudah saya plan pada subuh itu sholat dan langsung ibadah saya. Tidur. Mohon maaf, sebetulnya kalau kita mau sadari, orang yang tidur padahal tidak ngantuk, itu dia melewatkan waktu dari umurnya yang sangat berharga. Padahal waktu ini tidak bisa dibeli dengan contohnya ini, misal bangunan gue ini sok diduiti, gue bayar umur setahun gak iso, sebulan juga gak bisa, sehari 1 detik saja tidak bisa. Dan itu kita lewatkan di dalam tidur kita, yang kadang-kadang rangan tuh liwatan berita orang turun diri. Ada nggak yang seperti ini? Kayak oknumnya apa? Potongan ini nempel. Anda lewatkan waktu yang sangat berharga. Al-Imam Ghazali mengatakan nafasun min anfasika jawharatun la qimata. Hembusan nafasmu ini ialah satu benda yang sangat bernilai, yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa diuangkan. Mau pakai segunung emas yang ada di Papua
untuk membayar 1 detik Anda nggak mungkin bisa. Kalau ada kekuatan kontraktor saya hebat-hebat kontraktor ngeret bumi mundur betul. Ini ada kontraktor bagus. Dia bangun jalan tol karena memang kami mau menarik rotasi mundur bumi. Nah, terus kakak ini pancangnya gimana mau menarik mundur bumi? Nggak mungkin bisa. Ini kepada orang-orang yang biasanya menturat dulu. Yang nomor 5 di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai dan Baihaqi dan Abi Qalabah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai, Imam Baihaqi dan Abi Qalabah dari sahabat Abu Hurairah. Yang nomor 5, jadi hadis ini memang saling menyempurnakan. Ada hadis ini 5, ada hadis ini ada tambahan keterangannya. Tidak masalah, semuanya sahih, semuanya sumbernya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5 ialah Rasulullah SAW bersabda, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Di malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Tips orang yang mau mencari malam Lailatul Qadar ialah bukan 10 malam terakhir. Cuma mencari malam Lailatul Qadar itu sebetulnya dari malam pertama Ramadan. Karena yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan itu ialah orang yang bersungguh-sungguh dari awal, bukan yang setengah-setengah. Coba jenengan kalau ada pertandingan lari sirkuit 3 leg, 3 putaran leg. Bahasa Inggrisnya leg ya. Kira-kira yang menang itu yang nyepelek dari awal atau yang semangat terakhir atau yang memang semangat dan menyusun strategi dari awal? Yang menang lomba lari dua dengan 3 leg ini yang menyusun strategi dari awal. Dari awal aja udah penuh strategi. Leg pertama tidak mau banyak tenaga, yang penting tidak kalah dari yang lain. Leg kedua juga mungkin tenaganya dikurangi biar leg ketiga. Begitu pula di bulan Ramadan yang dapat malam ini, Masya Allah loh Pak. Kalau kita keutamaan malam Lailatul Qadar, kalau yakin dengan peramal sing turu, coba Bu Saliman, Bu Suciati, Bu Atinya. Saya manggilnya biasanya Bu Saliman. Ngasih hadiah uang 5 miliar. Cuman dengan syarat tidur di bulan Ramadan cuma sehari semalam 2 jam tok. Sebulan penuh. Ada yang mau daftar? Ada. Langsung dari mana singkat-singkat. Mbak langsung ada. Kok jenengan kula melu aku wis ngomong golek 5 miliar. Betul enggak? Ada yang mau daftar? Sehari semalam cuma 2 jam tok. Turu 2 jam baru ora oleh turu. Cuma 2 jam tok tidurnya sehari semalam. Selain itu enggak boleh tidur. Cuma kalau menang hadiah pertamanya 5M, juara kedua 3M, juara ketiga 1,5M, juara harapan mangan nugget. Kira-kira ikut enggak Pak? Ikut. Bu ikut enggak Bu? Oh iya, masih enggak ikut ngecek keluarga Ibu Saliman. Kalau saya ikut, ya tidak mungkin memang. Ini hanya contoh. Apalagi bulan Ramadan ini 5M kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya. 1 triliun sama malam Lailatul Qadar tidak ada apa-apanya. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia. 1000 bulan itu 83 atau 82 tahun.
siangnya untuk puasa, malamnya untuk ibadah. Bonus orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala 83 tahun beribadah kepada Allah. Lah umurnya Pak Jiwi orang 83 tahun durung disudah umur kita ketika kita masih anak-anak, tidak sholat, tidak puasa. Jadi kita mungkin ada beberapa saya umurnya 80 tahun mulai puasa kok bar brojol langsung nama itu sama godin anak dai. Apa setelah lahir kita langsung sholat subuh? Di sudah berapa tahun itu kita baru kenal sholat subuh, baru tahu Ramadan? 10 tahun lah minimal rata-rata orang. Berapa? 70 tahun. Anda dapat satu malam saja sudah menghidupkan 83 tahun langsung dapat pahala. Timbangan pahala kanan Anda langsung dapat. Siapa yang dapat? Mau mulailah dari awal bulan. Bukan dari 10 malam. Orang yang belum dia betul lebih mencarinya di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil. Lebih, cuma carinya dari awal bulan. Allah Ta'ala memberikan anugerah juga bukan sing turun ibadah orang yang bersungguh-sungguh yang Allah Ta'ala akan berikan pahala ini. Dan sebagian di antara mereka tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Cuma kalau Anda mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma tidak boleh memberitahu orang lain. Tidak boleh. Bu, Lailatul Qadar, Bu. Karena itu anugerah per individu, bukan berjamaah, per rumah. Lailatul Qadar. Woi, saya kira Lailatul Qadar, aku baru main delok. Siapapun yang bangun yang sudah tahu ya. Maka lanjutkan. Ada orang kudu dikali ngomong pas malam Lailatul Qadar, kalinya berubah menjadi agar-agar. Dingin, sejuk, dan manis. Mendapatkan salam dari para malaikat-malaikat untuk orang-orang yang beribadah, dan yang paling beruntung ialah yang mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita kepada keutamaan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit, ini diriwayatkan dari hadis Tabrani. Kalau yang ini 5 hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Qalabah dan Nasa'i. Imam Nasa'i, Ibnu Qalabah. Dalam rangkaian hadis 5 keutamaan ini, ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Ada tambahannya, Atakum Ramadan syahrul barakah yaghshakumullahu fi. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang keberkahan sudah Allah Ta'ala liputi untuk para hamba-hambanya. Masuk salib. Berikutnya ialah fayunzilur rahmah wa yuhaqqul khataya wa yastajibu fihi du'a. Yang pertama ialah diturunkannya rahmat. Tambah, bukan pertama, walaupun dalam hadis yang lain cuman masuk di dalam keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang semoga menambah semangat kita untuk menyambut bulan suci bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Baik rahmat wong ndi? Itu rahmat seneng. Rahmat yang dimakna segala sesuatu yang berhubungannya sama Allah. Terus ada kalimat rahmah. Ini seperti tadi malam di daerah Durenan Polres itu saya sampaikan. Kalau Allah menurunkan satu saja rahmatnya kepada seluruh makhluk alam semesta, itu sejatinya sudah cukup. Satu rahmat Allah berikan kepada semua alam semesta, alam jagat.
sak manusianya, sak jinnya, satu rahmat Allah dibagi semua itu cukup karena besarnya. Apalagi kalau satu orang mendapatkan puluhan, ratusan, ribuan rahmat. Dan bagaimana kami bisa mendapatkannya? Maka seperti Rasulullah kalau mau sholat isya itu Rasulullah memang sunnah sebelum sholat itu imam memastikan shaf rapat lurus. Jadi bukan memang sawu sekilo mangewu itu sawu sawu sekilo mangewu bukan sawu. Apa artinya sawu? Luruskanlah sawu, luruskanlah sawu sufufakum, luruskanlah shaf kalian. Mohon maaf, bulan Ramadan jadikanlah shaf rapi. Habib, sebetulnya tatanan shaf gimana? Tatanan shaf pertama ini imam, makmum di samping. Kalau memang makmumnya cuma satu, bed makmumnya dua, kanan kiri. Lalu tambah lagi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, komplit satu shaf. Ada makmum kedua gimana? Kalau memang dia yakin tidak ada orang yang menyusul dia di dalam shafnya, tarik dari depan. Mulainya di mana Habib? Mulainya di belakang imam. Wah, saya sudah narik, Mas. Mundur, Mas. Lah ini orang radang yang ini. Habib harusnya gimana? Harusnya ialah Anda sholat dulu, Allahu Akbar, baru sedikit maju, tarik, mundur atau kasih kode. Lah nek wong sing dok main mundur. Nah, cuman nakal iki malah maju. Nah, iki siji wis mundur kancane kowe kok alhamdulillah. Nah, boleh. Kowe nak banget mundur. Ini kadang-kadang ada orang awam yang model ini kula hebat jawel-jawel. Kok malah ngene. Terus gimana Habib? Kalau cuman saya yakin di tempat kudu itu masih banyak orang yang mau menyusul. Ya sudah, Anda di belakang imam persis. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Nah, memang yang beruntung ialah shaf pertama sebelah kanan. Kenapa? Mereka ialah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah lebih daripada shaf yang lain. Sudah shaf pertama sisi sebelah kanan. Terus gimana Habib? Shaf yang rapat lurus. Kalau memang sini masih longgar, jangan membangun di sini. Nah, ini Ramadan terawih menunggu mentang-mentang cedak tiang. Aku hari ini enggak. Pokoknya jajar tiang, orang jajar tembok. Jadi nek pas ora gak kesel penungi terus ora. Habib niku nuwun sewu. Ono apa to? Lah nek ra ono ki ra tau nggih. Tapi ora nanti apik tenan simbah itu lati. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ngantuk ya. Nanti tambah ngelak yang menunggu orang sehat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini memulai shaf yang rapi, lurus. Kenapa Habib? Karena sholat ibadah, sholat tarawih itu disunahkan berjamaah. Sunnahnya memang berjamaah. Nah, ini nanti habis ini saya mau upload satu video dari salah seorang guru saya yang menjelaskan sebetulnya kalau wanita itu bagusnya sholat di rumah atau di masjid. Yang afdal ibadah sholat itu tergantung kembali kepada sang wanita. Pertama,
Kalau dia memang yakin kalau saya di rumah tidak bisa tadabbur, tidak bisa konsen dalam salat tarawihnya, mesti ini bolong-bolong masjid. Tinimbang ngakune sholat lebih baik di rumah, nek sholat. Dari lebih bagus di rumah malah rasok. Atau apa mboten? Ana dalil kaya wong turu ibadahku emang. Pinteran dalil gak ngerti amal yo ngene. Perempuan itu kata Mas Ustaz lebih baik di rumah. Loh saya nanti udah sepertiga malam. Mana sepertiga malam tangi tenanan Allah. Kalau memang dia ragu terhadap dirinya sendiri, bisa melaksanakan ibadah yang sewu, muamalah antara kita sama Allah bukan sama manusia. Anda ragu enggak untuk sholat? Enggak, Beb, saya enggak ragu, saya yakin. Oh iya, Beb, saya ragu. Jangan yang mengedok-edok, Beb. Ngomong, ora tahu kan. Paling cinta suci nah boleh, Beb. Sinetron, bisa ya sinetron. Saat ini pun zaman YouTube perasaan gak nonton TV, nek cenan kepengen nonton TV sing ngalang-alangi terawih mengko gak dibuka ke YouTube bae. Rasa men goro-goro TV ngono ki ora. Aku prai ngono sesuk. Apa iki pas rukune. Lakone mbok ame mati kok ditabrak setun. Ya kaya ame ditabrak setun yo sampean gak tambah tangga. Ame urip yo sampean gak entuk dosa. Hilangkanlah segala sesuatu yang menghalangi Anda dari beribadah Ramadan untuk semaksimal mungkin. Hilangkan. Apa? Jangan ikuti sinetron Ramadan, sudah diniati dari sekarang. Kenapa, Bib? Nanti takut menghalangi ibadah. Jangan mengikuti berita-berita politik. Kenapa? Karena bisa mengganggu nyamannya hati di dalam beribadah. Ngono kita Allah. Mosok karena memang nyuwun sewu inilah paslon 1. Iki paslon. Ngono ki saking sengite karo paslon 1, asyhadu an la ilaha illallah. Kok ibono ya? Saking gake karo iki, ngono ki asyhadu an la ilaha illallah. Wis sithik-sithik dingae. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkan segala macam perbedaan yang mengganggu hati kita untuk fokus kepada Allah. Nah, ini yang berikutnya ialah turunnya rahmat. Yang nomor 7, digugurkannya segala macam dosa bagi hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan suci bulan Ramadan. Wa yuhabbul khataya, digugurkan segala macam dosa. Ya Allah, awak dhewe nek pan ngitung dhuwit ngono Pak. Mungkin kalau suruh itu saldo yang pernah kita terima tinggal nyetak buku rekening atau slip koran, itu bank sudah bisa mendata. Cuman dosa-dosa kita tidak mungkin bisa mendatanya. Wakil-wakil nyawang wong, mbak-mbak bule lewat melihat istrinya penuh dengan perasaan amarah sampai wow, melampiaskannya di dalam hal yang tidak terpuji dan tidak baik. Mulut kita berbohong ataupun hati kita berburuk sangka, perasaan sombong, perasaan takabur, perasaan iri dengki yang selalu kita lakukan yang menambah-tambah jarak jauh kepada Allah. Dosa memang kalau secara nyata kita tidak berbuat apa-apa, cuma menambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya besok pada hari kiamat. Maka dijaga betul-betul hati. Karena hati ialah mahkota manusia. Mahkota manusia bukan di kepalanya, cuma hati. Harusnya yang paling indah dan paling cemerlang ialah hatinya. Mudah-mudahan karena kajian pada pagi hari ini Allah Ta'ala cerahkan dan cemerlangkan hati kita. Amin. Allahumma. Dosa yang tidak bisa kita hitung ini Pak, ada satu penyebab digugurkan oleh Allah. Apa? Dengan kita masuk bulan Ramadan, digugurkannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa yuhaqqul khataya, dan digugurkannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan yang berikutnya ialah wa yastajibu fihi du'a. Di dalam bulan Ramadan itu doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Diijabah doa-doa.
Isi SMS apa toh? Lu ada sebagian orang itu durung rangkung salam sebelah kiri terus tangannya nyekel handphone. Saking bingungnya mau sing ngebel sapa. Tutup segala macam ikatanmu dengan sesuatu yang menghalangi dari Allah. Setelah selesai sholat, sempatkan untuk melakukan zikir-zikir ba'da sholat yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beb, saya tidak hafal. Gimana mau hafal atau nak pakai? Kalau memang Anda tidak hafal, hafalan tidak datang sendirinya, Pak. Hafalan harus dihafalkan atau didengar berulang-ulang. Caranya gimana terus Habib? Caranya Anda punya kertas. Di dalam kertas itu susunan zikir-zikir setelah sholat. Habib saya baca Arabnya tidak begitu lancar, pakai bahasa Latin. Habib saya kalau baca Latin harus pakai kacamata. Bawa kacamata. Kadang-kadang udah pelan taleni. Ngono ki mbok sak ndalem-ndalem mungkin ya iso ndalem. Karena kami berusaha, orang-orang yang berdakwah, agar pahala satu pun yang telah disunahkan oleh Rasulullah tidak diluputkan oleh satu umat pun. Apa satunya? Zikir setelah sholat. Astagfirullah. Nabi Muhammad mengajarkan setelah sholat itu istighfar. Kata Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah mengajarkan setelah sholat itu beristighfar, bukannya bertahmid. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah kok istighfar? Karena berapa banyak di antara ibadah sholat kita yang masih banyak kecacatan-kecacatan, kekurangan-kekurangan yang harus disertai dengan permintaan ampunan kepada Allah. Ibadah sing madhep satu arah yang sebelum dimulai saja harus wudu itu kurang banyak kurangnya, apalagi yang lain. Maka terus apa hubungannya doa dengan Ramadan? Dibiasakan setelah sholat membaca doa-doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Doa yang maklum. Semuanya sudah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Setelah itu sebelumnya baca ayat kursi, setelah itu berdoa kepada Allah. Berdoa. Lalu kami diajarkan oleh guru kami, itu sebelum berdoa kaki tidak boleh berubah dari tempat, dari gerakan tasbih. Jadi baru salam orang langsung silo, langsung selonjor, pijat-pijat buatan, tetap masih dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Sebelum mendapatkan pemberian doa tidak mau merubah bentuk, merubah bentuknya tidak mau. Cuman yo jauh, jadi yo sing STW Midun. STW Midun itu maksudnya nopo? Setengah pulau sak ngandhapi itu. Ana wong 80 gak ngono kuwi, wong wis bubar gak iso kami. Mak, udah Pak bubar Pak iki kok ketemu gak. Ini monggo disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tentunya. Dijabah doa-doa, dan doa yang paling baik termasuk salah satunya ialah setelah selesai sholat. Jangan Anda lewatkan kesempatan itu. Selesai sholat duha berdoa kepada Allah, selesai sholat wajib berdoa kepada Allah, selesai sholat sunnah pun jangan luputkan untuk berdoa, walaupun hanya sekedar Rabbana atina, bukan sekedar, walaupun kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang nomor 9 dan insya Allah terakhir ini ialah yang gurullah ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatah fa'arullah min anfusikum khairah. Allah Ta'ala memandang kepada hamba-hambanya, dan siapapun yang beribadah Allah akan membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat. Lihat, itu hambaku beribadah kepadaku. Malaikat, hei! Malaikat,
di antara mereka mulai bersanding ibadah dibanggakan Gusti Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Dibanggakan, dipandang oleh Allah dan dibanggakan oleh para Allah kepada malaikat-malaikatnya. 9 poin ini kalau cukup 9 tok rampung, niscaya sudah cukup untuk memecut kita untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah di bulan Ramadan. Apalagi sebetulnya masih banyak yang lain. Satu bulan penuh dengan berkah. Allah meliputi seluruh hamba-hambanya dengan keberkahan. 2, Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga. Allah Ta'ala bukakan, menandakan bahwa sesungguhnya pemberian Allah kepada hamba-hambanya sangat besar pada bulan ini. Yang nomor 3, Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka, menandakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kemurkaan Allah, Allah Ta'ala tutup setutup-tutupnya. Yang nomor 4, Allah Ta'ala belenggu setan yang biasanya menggoda manusia. Setan, jangan kamu goda hambaku di bulan ini. Kalau mau goda di bulan-bulan lain terserah. Ramadan mereka untukku, karena aku juga untuk mereka. Allahumma amin. Yang nomor 5, ada satu malam yang lebih mulia daripada 83 tahun. Apa? Malam Lailatul Qadar. Poin yang paling utama dari Lailatul Qadar, yang mendapatkan malam tersebut ialah yang mencari dari awal bulan, bukan yang hanya 10 malam terakhir. Cuman lebih memaksimalkan pencarian di 10 malam terakhir. Memang sesuai hadis Rasulullah. Yang nomor 6, turunnya rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan dimulai dari semenjak azan maghrib malam pertama Ramadan. Tadi juga ada perbedaan antara Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan. Kalau bulan selain Ramadan, sepertiga malam terakhir, setengah 3 malam, setengah 3 malam atau pagi dini hari baru ada seruan, siapa yang minta rezeki, siapa yang minta ampun. Kalau bulan Ramadan dimulai dari semenjak azan maghrib. Yang nomor 7 ialah digugurkannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Tidak tanggung-tanggung Allah untuk menggugurkan dosa-dosa manusia yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Yang nomor 8 ialah diijabahnya doa-doa. Doa-doa, maka kami tekankan setelah selesai sholat, laksanakanlah sunnah Rasulullah dengan membaca doa-doa, zikir-zikir setelah sholat. Jangan dilewatkan. Sholat sunnah, sholat wajib, dalam keadaan apapun kalau bisa berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Manfaatkanlah bulan yang penuh dengan berkah dan anugerah ini. Yang nomor 9 dan terakhir, Allah memandang hamba-hambanya. Kalau ketemu orang yang beribadah, Allah banggakan. Malaikat, tuh ada hambaku yang beribadah kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, fa'arullaha min tanafusikum, perlihatkanlah kepada Allah persaingan, perlombaan kalian untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan. Fa inna syaqi man hurim fihi rahmatullah. Orang yang celaka ialah orang yang terhalang dari rahmat Allah. Sampai dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bingung, dan sangatlah cilaka, sangatlah buruk liman adraka Ramadan walam yufarlah. Barang siapa yang sudah ketemu bulan Ramadan kok tidak terampuni dosa-dosanya, orang yang paling buruk ini. Kenapa? Lah kalau di Ramadan saja tidak diampuni oleh Allah, famata, lalu kapan dia bisa mendapatkan ampunan? Kalau sudah bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan Allah, lalu kapan dia bisa mendapatkan ampunan? Sebelum mati, lebih jauh lagi untuk tidak mendapatkan ampunan. Kalau bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tergolong orang-orang yang bisa betul-betul maksimal untuk beribadah di bulan suci bulan Ramadan. Allahumma berikan kesehatan semuanya insyaallah. Diberikan kelapangan rezeki insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita Ramadan tahun ini Ramadan yang
dunia. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo saya kembalikan kepada Mas Said. Mas Syarif, anaknya udah berapa? Alhamdulillah sudah punya anak satu. Mudah-mudahan jadi orang yang saleh, orang yang sakinah mawaddah warahmah. Monggo. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang bertanya persiapkan pertanyaannya untuk ibu-ibu di atas dan setelah bapak-bapak di bawah. Silakan mungkin dari ikhwan dulu. Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang kami pertanyakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Yang kami tanyakan lebih jelasnya, bulan yang penuh berkah itu contoh-contohnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang penuh berkah itu contohnya gimana? Ya yang dari tadi kita jelaskan ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah itu dibukakan pintu langit, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Dilipat gandakan amal, ini belum masuk padahal ada. Lipat gandakan amal karena kita memang terbentur waktu. Maka saya dari awal bilang kita akan berusaha untuk menyimpulkan sebanyak-banyaknya dari yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini baru 2 hadis ini. Sebetulnya masih banyak lagi dan salah satunya dilipat gandakan amal. Jadi bulan yang penuh berkah itu yang Habib maksud gimana Habib? Ya, semua keutamaan-keutamaan Ramadan yang baru kita bahas 9 ini bukti bahwa bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan berkah yang tidak diberikan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ada lagi, banyak. Nanti insya Allah ada saya satu tutup closing yang Rasulullah bersabda di dalam satu hadis. Ya nanti itu Pak ya. Jadi kalau ditanya berkahnya di mana, ya semua keutamaan Ramadan itu tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Itu tanda keberkahan. Yang namanya berkah ialah ziyadah, tambahan. Misal jenengan minum, apakah haus Anda hilang? Ternyata bukan hanya sekedar hausnya hilang, cuman badan seger. Ini kalau memang Anda meminta kepada Allah keberkahan dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, maka bukan hanya saja seger, bukan hanya saja hausnya hilang, cuman air minum itu Allah tambah menyehatkan tubuh Anda. Anak yang berkah bukan hanya sebagai anak yang dilahirkan oleh Anda, cuman akan menjadi kebanggaan Anda di dunia dan di akhirat. Berkah itu sesuatu yang ditambah oleh Allah dari sesuatu yang seharusnya. Makan warak, oh ternyata bukan warak saja, ternyata sehat. Dari makanan yang saya makan ini ternyata, makanya kemarin ada salah satu teman saya sakit yang membawa berkah. Teman saya ini realita. Apa itu? Makanya tidak kita duga pemberian Allah dari sesuatu yang tadinya tidak terpikir, baik itu di dunia ataupun di akhirat, itulah yang namanya berkah. Dan itu harus kita cari. Makanya di dalam doa Rasulullah kalau mau makan, Allahumma barik lana. Apa cepat.
di dalam apapun yang engkau berikan kepada kami. Apapun kami minta berkah di dalamnya. Nah ini teman saya sakit, kakinya itu radang apa jenisnya? Radang tulang. Wah, telepon sama istrinya kerja di Jakarta. Istriku, aku sakit. Istrinya, Mas, ini saya masih kerja gimana? Coba pamit sama majikannya. Sudah menikah hampir 1 tahun kalau tidak salah. Istrinya kembali ke Jakarta, belum hamil. Memang berusaha tidak hamil. Pulang tilik suaminya, yo kangen-kangenan, balik-balik Jakarta, metong. Mas, kok saya enggak terhalangan ini, Mas? Loh, oh iya toh. Akhirnya pas loro sikile toh. Akhirnya istrinya pulang ke daerahnya, alasan kepada majikannya, mohon maaf saya mau keluar dari kerjaan. Lu kenapa? Saya lagi hamil. Loh, katanya kamu enggak mau hamil dulu. Lah iya, ternyata penyakit suami saya membawa berkah. Yang tidak dia kira-kira ternyata malah Allah Ta'ala wujudkan. Maka selalulah minta berkah di dalam keadaan apapun kepada Allah. Jadi kalau tanya berkahnya apa? Biar 8 tadi, masih banyak lagi yang belum kita sertakan karena memang terpepet. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya mau menjelaskan tentang sholat. Saya kan melihat kadang masih ada orang sholat itu dia tidak biasa tapi jangan duduk. Nah, mestinya ya duduk saja, tapi ada berdiri langsung duduk. Yang betul seperti apa kan? Perhatikan sholat yang dia berhalangan. Ada orang berdiri kemudian duduk, tapi tidak sujud. Maka duduk itu terus menangis. Jadi dia tidak bisa sujud gitu. Kalau berhalangan ya mungkin nggak bisa sujud, tapi dia mau berdiri. Tapi dia ada kursi. Jadi dia kalau berdiri, rukuk, kalau ada kursi dia duduk di kursi itu. Dan ini yang berbeda. Nah, ada juga orang berdiri kemudian duduk, kemudian ada yang dosor sini. Nah, ini ada beberapa versi macam itu. Kenapa sih? Perbedaan antara sholat wajib dan sunnah, salah satunya ialah kalau sholat wajib berdiri itu hukumnya rukun. Al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri di dalam sholat itu salah satu di antara rukun-rukun sholat. Boleh. Cuman kalau sholat sunnah itu diperbolehkan berdirinya itu dengan duduk. Cuman untuk semuanya tidak diperbolehkan sujud itu duduk. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tulang. Dan ini harus mana 7 bit? Telapak kaki, dengkul, tangan, dan jidat. Hidung itu bit, hidung sak paket. Nek jidate nongol, hidungnya ra nongol berarti kok kebangetan di mundur. Kaki, makanya kaki itu kalau sujud harus ditekuk, Pak. Karena yang tulangnya ini tulang sini, tulang kaki sini. Yang bagian nyambung sama driji ini. Saya mau angkat ya rodok gak penak jadi. Isyarat ngene tersebut sedaya sami cetok. 2 dengkul, 2 terus tangan 2 terus jidat. Tapi kalau yang betul itu mulai tangannya dulu atau dengkulnya dulu, loh, kakinya dulu, ameh ngambang. Jadi setelah kita mau sujud itu yang betul ketika memulai sujud ya dengkulnya dulu, plek, baru tangan, baru kepala. Kecuali orang yang memang dengkulnya setengah stroke atau kropos atau tidak, dia harus tangannya dulu, itu darurat. Habib ini sekarang dia berdiri bisa, cuman dia duduk. Lihat dulu Pak, ini sekarang masalahnya sholat apa? Sholat sunnah tarawih tetap sah, cuman pahalanya hanya setengah daripada kalau dia berdiri. Cuman kalau sholat wajib, kalau masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Kalau maksa duduk, tidak sah, kecuali sholat yang darurat. Sholat yang darurat seperti apa, Habib? Seperti di atas pesawat, di dalam bis, cuman tidak untuk kereta.
Karena kereta itu masih bisa sholat berdiri. Karena sebagian kereta sudah ada musolanya, sebagian tempat juga ada tempat longgar untuk sholat. Cuman kalau bis dengan reko-reko ngadeg, sopirnya ngerem, belum sholat. Lebih kalau pesawat juga tidak mungkin berdiri. Tidak terbayang kecuali kelas VIP bagian paling depan itu mungkin berdiri. Guru kami pun berdiri, cuman kelas VIP yang paling depan biasanya. Cuman kalau potongan-potongan numpak Lion, kok Air Asia, kok reko-reko ngadeg, karo Mbak I, maaf Pak, tidak boleh berdiri, batal Mbak. Cuman kalau memang sholat wajib masih bisa berdiri, duduk tidak sah. Beb, ini sholat wajib sama sholat sunnah, duduk sama berdiri, ini sujud. Baik yang bisa berdiri atau tidak bisa berdiri atau yang duduk, sujudnya pun tetap wajib sujud, kecuali bagi yang tidak mampu. Sakit boleh tidak sujud. Cuman ada perbedaan antara rukuk dan sujud. Apa perbedaan rukuk dan sujud? Kalau rukuk ini cuma 45 derajat, kalau sujud 80 derajat. Bukan 90 derajat kok, kenempelan. Kok menek sing duwe weteng rada gede iki angel 90 derajat. Ya 85 derajat. Yang penting lebih menunduk daripada rukuknya. Begitu pula kalau orang yang sedang sakit stroke parah ataupun tidak bisa gerak di ICU, sholat cuman dengan isyarat kepala ataupun dengan isyarat mata. Nah, bed ini bisa sujud, cuman nggak mau sujud, dia modelnya pakai duduk. Darurat atau tidak Pak? Tidak bisa. Sholat apa? Nggak mau tahu sholat wajib, nggak mau tahu sholat sunnah. Kalau bisa sujud nggak sah. Kalau tadi berdiri, kalau sholat sunnah nggak mau berdiri, cuman duduk masih sah, cuman pahalanya separuh daripada berdiri. Cuman kalau sujud nggak mau sujud, bisa berdiri, bisa duduk. Beb ini kan sholat sunnah, tetap wajib sujud. Kalau nggak sujud nggak sah. Kecuali kalau nggak mampu, seperti saya tadi di bis, sujud piye, mata gue raiso. Reko-reko sujud malah kecepet ning suara kursi, malah jadi babak bundas kabeh seperti itu. Jadi kalau yang memang ada nego boleh duduk itu hanya di dalam rukun-rukun yang berdiri. Rukun yang berdiri apa? Dari awal dari takbiratul ihram duduk dia. Tidaknya juga duduk. Mampu sholat sunnah sah, sholat wajib mampu tidak sah karena berdiri rukun sholat. Darurat, nah kalau darurat itu sudah semuanya menjadi yang tadinya boleh, tidak boleh menjadi boleh. Jadi yang tadi ada berdiri, rukuk, ada yang memang duduk, rukuk, juga duduk juga. Yang mana? Ini orang mampu atau tidak? Itu jamaah, ada jamaah, ada muhammadin, dia ada kursi. Pada waktu itu berdiri. Sholat apa? Sholat wajib. Setiap saat jamaah Dia bisa berdiri, cuman duduk, cuma nggak duduk, nggak sah. pada waktu rukuk terus duduk. Kalau yang duduk tetap duduk, rukuk sujudnya tetap sini. Jadi yang mana yang kita pakai? Nggak sah. Kalau memang mampu sholat wajib nggak sah kalau duduk. Kalau yang duduk kan sakit, Apa? Memang sakit itu. Kalau sakit namanya sakit. Kalau memang tidak mampu berdiri, ya sah. Nggak bisa sujud, sah. Wong darurat. Anda harus memahami kalimat darurat karena memang terdesak. Tidak ada jalan keluar kecuali dengan itu. Karena kalau jenengan membaca basic kitab fikih yang namanya kitab Safinatun Najah, itu Anda akan dapatkan rukun sholat yang nomor 3 kalau tidak salah. Itu ialah al-qiyamu al-qadiri fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Di sini yang tidak mampu berarti boleh duduk, tidak fardu lagi. Di sini sholat sunnah berarti tidak fardu lagi karena sholat sunnah tidak rukun, duduk pun boleh. Jadi kalau mampu mukso ra gelem sujud, ya ngene wae, nek cara hukumnya rasa.
Orang musang gawe syariat ini tidak bisa. Yang duduk aja. Apa? Duduk aja. Mampu Ya. salat wajib berdiri. Artinya berdiri. Mereka berdiri. Ya. Terus rukuk. Duduk. Apa yang baiknya duduk aja. Loh, kalau memang di dalam darurat terdesak itu selama masih mampu harus melaksanakan yang dia mampu. Contoh, bahkan kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, orang yang dari duduknya mau berdiri kesusahan, kalau perlu anaknya di belakangnya mendirikan dia. Mohon maaf Pak, saya punya paman kandung saya, adik ibu saya, itu kakinya ditabrak mobil dari belakang. Jadi dia lagi berdiri di belakang pickup itu sama mobil mabuk, ini memang mobilnya nabrak. Beliau lumpuh, sekarang sudah almarhum. Beliau lumpuh puluhan tahun. Beliau ini dengan kaki satu yang tidak bisa ditekuk ini Pak. Ini kalau untuk sholat tetap berdiri. Tanya sama gurunya, saya boleh tidak duduk? Tidak boleh kamu bisa berdiri? Bisa. Cuman saya untuk berdiri susah. Susah-susahnya tetap harus kamu lakukan. Kecuali ada orang tua, dia berdiri. Ini kalau misalkan tidak duduk, deprok. Semampu dia berdiri, kalau sudah sakit duduk. Karena selama masih bisa tidak darurat. Cuman kalau sudah tidak bisa baru itu kalimat-kalimat terdesak. Kesempatan kami berikan kesempatan untuk bertanya di lantai 3. Ibu-ibu silakan. Ada yang bertanya? Lantai 3? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan terakhir nih, nanti Ustaz mohon ditutup dengan closing statement, setelah itu doa. Sekaligus menjadi kita doa untuk Ibu Suciati Salman di Ustaz Sakit. Oh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya tadi mau tanya, kacau terus. Ternyata kalau praktik itu sudah langsung dengan jauh. Dia bisa berdiri, tetapi malah tidak bisa duduk. Karena kecelakaan itu kakinya itu kaku. Pakai kaki satu bisa berdiri, tapi tidak bisa duduk. Itu prakteknya gimana kalau ternyata tidak bisa duduk? Berdirinya mampu, duduknya itu menjadikan kakinya itu nggak bisa ditekuk yang satu. Prakteknya itu gimana kalau dia sholat berjamaah bisa ada? Ini beda antara duduk, beda antara menekuk sikil. Nah kalau dia tidak bisa menekuk, ya dengan duduk tanpa ditekuk. Gimana? Kalau paman saya itu sholatnya kaki satu ini masih bisa tekuk, teman ini tidak bisa tekuk, mau bilang apa? Tidak bisa tekuk. Saya punya guru itu enggak. Guru saya yang kakaknya guru-guru saya namanya Habib Ali Masyhur, kakinya itu dibuat nekuk, tasyahud nggak bisa, maka duduknya silong. Cuman sujudnya tetap sujud, nggak berani lama-lama karena sakit, karena wajibnya sujud hanya kalimat subhanallah. Sakit gitu, subhanallah bisa nggak? Kalau cuma subhanallah bisa, dia sujud. Setelah itu langsung buru-buru bangkit. Wah, kalau nggak bisa betulan, baru Habib ini kakinya nggak bisa nekuk. Terus gimana? Ya duduk tanpa usah ditekuk lagi. Jadi ada martabat tingkatan-tingkatan sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tiduran. Tidurannya pun harus madhep ke arah kiblat dengan posisi ini, contoh kebalikan gini. Cuman kebalik, dadanya di arah kiblat. Habib nggak bisa juga, nggak bisa, badannya harus tiduran, harus tiduran. Berarti yang menjadi kiblatnya arahnya ke sana, ngidul ngalor. Kalau masih bisa gini, ngetan ngulot. Kalau memang masih bisa nyamping, maka kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan seperti jenazah. Bed tidak bisa nyamping, harus tiduran. Ya sudah, kepalanya di timur, kakinya di barat.
Beb, nggak bisa juga. Gak iso aturan ngono ki wis rasa ndak urip. Salahke. Gitu. Jadi enggak bisa tepuk. Ya sudah, duduk dalam keadaan tidak ditepuk. Ini realita. Maman saya itu bangunnya saja payah. Jadi Habib ketika dia bangun nanti badannya ya seperti itu. Yang penting dadanya tidak berusaha untuk menghalangi kiblat. Pernah kami bahas di salah satu kajian di Masjid Manhajul Hidayah. Wah, korupsi tenan ini. Kenapa gitu? Jadi salah satu struktur dada itu seperti busur panah. Selama dada kita ini masih menghadap ke arah kiblat, itu namanya tidak berpaling ke arah kiblat. Jadi nek melenceng sithik ngono kuwi ora usah. Boten, masih ke arah kiblat. Kalau tidak ke arah kiblat, misalkan kiblatnya sana. Ini masih miring-miring sini, ini masih kiblat. Subhanallah. Karena dadanya ini yang sebelah sini. Nah, tidak mengarah kiblat, ngene iki wis ra ngadep kiblat jenenge. Cedal-cedal tidak menghadap kiblat. Karena apa? Struktur badan kita itu seperti busur. Jadi bagian dada. Nah, kalau jenengan salam gimana, Bib? Salam, assalamualaikum. Mengosi ngene iki ora apa-apa. Ojo, assalamualaikum. Yang enggak boleh gini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang model seperti ini batal. Kenapa? Ketika salam dadanya tidak menghadap ke arah kiblat, berpaling. Tuh, sisa waktu 5 menit. Wah, ngajari korupsi sampai. Oke, karena memang waktu sisa 5 menit, saya closing dengan pertanyaan satu ini. Saya closing dengan keutamaan Ramadan yang diberikan untuk Rasulullah tidak diberikan kepada siapapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di bulan Ramadan. 5. Yang pertama ialah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah ini sahabat yang sering memiliki keistimewaan sama Rasulullah. Apa itu? Ketika mau sesuai bahas. Penasaran ya? Undang lagi. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Umatku diberikan di bulan Ramadan 5 perkara yang bahkan tidak pernah diberikan untuk nabi-nabi sebelumku. Diberikan kepada umat yang tidak pernah diberikan kepada nabi. Hebat. Berarti pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad ini tidak pernah diberikan kepada nabi. Hebat. Yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Di malam pertama di bulan Ramadan, Allah luaskan pandangannya kepada siapapun hamba-hamba yang beribadah di malam tersebut. Dengan ibadah yang sempurna, dengan tekad untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang mendapat pandangan dari Allah, Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Yang nomor 2, jadi malam pertama itu 10 malam pertama itu penuh dengan rahmat, itu memang realita. Bahkan ada penyeru-penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan dari Allah, kemari. Cuman barang siapa yang menginginkan keburukan, apakah kalian tidak malu sekarang? Cuman ya di bulan Ramadan sing maksiat wae cek akeh. Apakah mereka tidak tahu malu sama Allah? Yang nomor 2, wa amma tsaniyah fa inna khuluf afwahihim hina yumsun atyab indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa di sore-sore harinya itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik. Misik itu minyak wangi yang diambil dari kelenjar rusa. Jadi kalau misik itu minyak wangi yang diambil dari kelenjar rusa yang baunya sangat wangi. Darah itu. Cuman darah yang diperbolehkan untuk digunakan untuk wangian, tidak boleh dimakan. Boleh dimakan, cuman ya rasanya mbok kaya.
Subhanallah, dari darah rusa yang mengendap bisa menjadi satu minyak wangi yang sangat wangi. Jadi misik itu bukan yang dijual-jual itu misik itu meng jenenge to. Cuman misik yang asli itu jarang-jarang ada di tubuh rusa, wangi sekali. Rusa atau kijang. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik. Cuman di sore hari. Kenapa? Karena mulutnya tidak digunakan untuk ngomong-ngomong seperti bulan yang lainnya. Mulutnya tidak kemasukan makanan dan minuman yang sekiranya mengurangi bau mulut. Jangan mentang-mentang bau mulutnya lebih wangi dari misik, rasikatan. Kalau semua coba, kalau sikatan ya Ramadan seminggu pisan. Ngono ki nek ana wong kula nggih kepengin sedekah misik bi. Sing ngono malah bengek. Terus gimana? Disunahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Rasulullah itu sangat hobi bersiwak, membersihkan gigi. Sebelum sholat siwakan, sebelum wudu siwakan, siwak. Murah regane 20.000, 15.000, 5.000 ya iso. Sing garing-garing sak driji 5.000-an. Habib belinya di mana? Lihat tabel di bawah ini. Beli di toko-toko banyak, mestinya sih dari Masjid Suciati Sulaiman juga mungkin bisa mengkondisikan pembelian siwak untuk jamaahnya, mestinya bisa. Terus Habib, itu Rasulullah sangat membiasakan sebelum makan pakai siwak, setelah makan pakai siwak agar bau mulutnya tidak bau. Nah terus kalau bulan Ramadan saya sikatannya kapan? Sebelum adzan subuh setelah sahur. Habib, lali ya Habib. Saking enake gulit. Lali. Nah terus sebelum adzan duhur. Kalau setelah adzan duhur hukumnya membersihkan mulut makruh. Ini mangi. Yang nomor 3, wa amma tsalitsatu fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Di bulan Ramadan malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk hamba-hambanya dari pagi dan dari malam hari, siang dan malam. Yang nomor 4, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'idi wa tazayyani li ibadi aw syaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Surga berhiaslah kamu. Jadi surga kalau bulan Ramadan ini seakan-akan hari raya mereka. Setiap harinya mereka berhias karena Allah yang memerintahkan. Surga berhiaslah kamu. Karena sebentar lagi hamba-hambaku itu yang sedang beribadah kepadaku akan aku pindahkan ke dalammu agar mereka menikmati nikmatnya dirimu dan hilang dari capean dan kelelahan ketika mereka hidup di dunia. Allahumma. Itu yang nomor berapa tadi? Untuk kabeh. Wa amal khamisatu, yang terakhir ialah idza kana akhiru lailatin ghufira lahum jami'an. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang semangat dari awal bulan sampai akhir bulan itu di malam terakhir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala semuanya. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, apakah yang dimaksud malam terakhir itu malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, bukan. Alam tara ilal ummal ya'malun. Apakah kalian tidak pernah melihat orang-orang yang bekerja? Mereka bekerja. Fa'idha faraghu min a'malihim wufu ujurahum. Setelah 1 bulan mereka bekerja lalu diberikan gaji. Iya, orang kalau setelah kerja juga diberikan gaji. Begitu pula di bulan Ramadan, yang bekerja kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, di akhir bulan Allah Ta'ala berikan gaji untuk mereka, yaitu ampunan dosa semuanya. Allahumma. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang jadi Ramadan yang terindah daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk Ibu Suci Saliman yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair bil khair wa anahum 'alaihi waffiqna lil khair wa 'inna
suci hati saliman ya Allah, wa khususan seluruh daripada orang-orang sakit di antara yang kami cintai ataupun yang mencintai kami ya Allah. Ishfi anta syafi wa afi anta mu'afi, la shifaan illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin saya tutup juga dengan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Harahap, asli Jogja, kelahiran Jogja, Suronatan, Kauman, Kota Jogja, dan pernah tinggal lama di Pelemburan, juga pernah di Jombor, sekarang menetap di Jalan Parangtritis, Lembi, Bantul. Dan saya mohon doa dari semua jamaah, semoga Allah Ta'ala jadikan saya umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Mohon doanya kepada saya agar menjadi orang yang manfaat. Doanya bagi saya untuk menjadi orang yang selalu Allah Ta'ala jadikan apa yang saya lakukan di dalam jalan ridha Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Apabila di dalam penyampaian ataupun ada yang kurang berkenan di dalam hal apapun, perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.